Perintis band Inggris bernama Depeche Mode mengambil suara klub elektronik bawah tanah dari awal 80-an dan mengembangkannya ke tingkat seukuran stadion dalam satu dekade, menjadi salah satu grup internasional terlaris dalam prosesnya. Salah satu tindakan pertama untuk membangun identitas musik yang sepenuhnya didasarkan pada penggunaan synthesizer, mereka memulai debutnya dengan semangat elektropop yang melenting yang secara bertahap berkembang menjadi gaya synthesizer rock yang lebih gelap dan dramatis yang pada akhirnya memposisikan mereka sebagai salah satu yang paling klasik. Menghasilkan pengikut Eropa yang sederhana dengan rilis awal seperti Speak and Spell tahun 1981 dan Construction Time Again tahun 1983, mereka membuat terobosan mereka pada tahun 1984, dengan LP keempat bersertifikat platinum, berjudul So May Great Reward. Dari sana Depeche Mode tetap menjadi bagian dari 10 teratas internasional dengan album-album hit tahun 90-an seperti Violator Classic dan US atau UK Nomor 1, lagu Iman dan Pengabdian yang dipengaruhi grunge. Sementara drama internal dan perjuangan dengan penyalahgunaan zat mengancam untuk menggagalkan mereka pada akhir 90-an. Suara mereka yang terus berkembang disesuaikan dengan waktu, apakah menyelam ke trip hop murung pada album Ultra 1997 atau digitalisasi dengan elektronik eksperimental pada album X-Cheater 2001. Pada akhir 2000-an, ketiganya mengalami kebangkitan populer dan dorongan baru dengan elektro rock yang menduduki puncak tangga lagu Playing the Angel, yang memulai era baru yang menjadikan Depeche Mode sebagai negarawan senior genre tersebut, mendominasi penjualan dengan setiap rilis berikutnya dan bahkan memulai tur terlama mereka untuk mendukung album ke-14 mereka, berjudul Spirit 2017. Awalnya merupakan produk dari gerakan romantis baru Inggris, Depeche Mode dimulai pada tahun 1976, ketika Basil Dawn, Vince Clarke dan Andrew Fletcher pertama kali bekerja sama untuk membentuk grup No Romance in China. Band ini terbukti berumur pendek, dan pada 1979 Clarke telah membentuk Friends Look, sebuah duo yang menampilkan gitaris atau keyboardis Martin Gore. Lalu Fletcher segera menandatangani kontrak, dan kelompok itu menamai kembali diri mereka sendiri The Group Rekristen. Awalnya Clarke menangani tugas vokal, tetapi pada tahun 1980 penyanyi David Gahan didatangkan untuk melengkapi formasi. Setelah satu perubahan nama terakhir menjadi Depeche Mode, kuartet membuang semua instrumen kecuali synthesizer mereka, mengasah suara berbasis techno yang apik untuk menampilkan melodi Clarke yang catchy. Setelah membangun pengikut di kancah klub London, Depeche Mode membuat debut mereka pada tahun 1980 berjudul Photographic, sebuah lagu yang termasuk dalam kompilasi label Sam Bizarre Album. Setelah menandatangani kontrak dengan Mute Records, mereka mengeluarkan Dreaming of Me pada awal 1981. Sementara baik single maupun tindak lanjutnya berjudul New Life menyebabkan banyak kegemparan. Upaya ketiga mereka yaitu Just Can't Get Enough menjadi hit top 10 UK dan debut LP 1981 mereka berjudul Speak and Spell juga sukses. Sang penulis lagu utama bernama Clarke tiba-tiba keluar untuk membentuk Yazoo dengan penyanyi Alison Moyet, dan meninggalkan masa depan grup dalam keraguan besar. Saat Gore memegang kendali penulisan lagu band, trio yang tersisa merekrut keyboardis Alan Wilder untuk mengisi kekosongan teknologi yang diciptakan oleh kepergian Clarke. Sementara A Broken Frame tahun 1982, hanya sedikit menyimpang dari karya Depeche Mode sebelumnya. Lagu-lagu Gore yang tidak menyenangkan tumbuh lebih meyakinkan dan canggih pada saat album Construction Time Again tahun 1983. Beberapa hadiah besar yang dikeluarkan pada tahun berikutnya adalah terobosan artistik dan komersial mereka, ketika keasikan Gore yang gelap dan keriting dengan keraguan spiritual dan manipulasi psikoseksual muncul ke permukaan. Lalu single egaliter People Are People menjadi hit besar di kedua sisi Atlantik dan menandai pergantian musik ke arah tekstur yang lebih industri. Dirilis pada tahun 1986, Black Celebration Atmosphere melanjutkan tren menuju melankolis suram dan lebih lanjut membentuk grup sebagai kekuatan komersial. Itu akhirnya terjual lebih dari 500.000 eksemplar di AS, yang membuatnya mendapatkan status emas. Dirilis pada tahun 1987, album Music for the Masses yang menampilkan 3 single Hot 100 di Strangelove, Never Let Me Down Again, dan Behind the Wheel mendorong grup ke arus utama. Album ini akan terjual lebih dari 1 juta kopi di Amerika Serikat. Tur terjual abis berikutnya menghasilkan set live ganda 1989,
direkam di Rose Bowl di Pasadena, California. Dengan booming musik alternatif di awal 90-an, Depeche Mode muncul sebagai salah satu aksi paling populer di dunia. Kemudian The Triple Platinum berjudul Violator dirilis pada tahun 1990. Adalah top 10 smash yang melahirkan hits berjudul Personal Jesus, Enjoy the Silence, Policy of Truth, dan World in My Eyes. Menunggangi kesuksesan Violator, LP Songs of Fight and Devotion mereka menampilkan perubahan signifikan dalam penggunaan gitar listrik yang berat, dan menjadi band pertama yang memasuki tangga lagu di nomor 1 di Inggris dan Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh grunge yang sedang berkembang oleh suara Soundgarden dan Nirvana. Upaya yang diproduksi oleh Banjir menampilkan single Evil You dan Walking in My Shoes. Namun di puncak kesuksesannya kelompok itu mulai terurai, dimulai dengan keluarnya Wilder pada 1995, dan Gahan mencoba bunuh diri lalu kemudian memasuki klinik rehabilitasi narkoba untuk melawan kecanduan heroin. Setelah jeda 4 tahun, Depeche Mode melanjutkan sebagai trio dan merilis Ultra tahun 1997, yang menampilkan hit yang diproduksi tim Simenon. Setahun kemudian, band ini memulai tur untuk mendukung album hits mereka yang baru dirilis, yaitu The Singles. Depeche Mode memainkan 64 pertunjukan di 18 negara untuk lebih dari 1 juta penggemar. Setiap anggota mengambil banyak waktu istirahat setelah tur selesai, dan Depeche Mode tidak akan berkumpul kembali selama 3 tahun. Album X-Cheater yang merupakan tindak lanjut Ultra dirilis pada tahun 2001. Dengan Mark Bell LFO, Seth menampilkan nuansa elektronik yang lebih eksperimental dan minimalis, terdengar pada single seperti Dream On dan I Feel Loved. Lalu 2 tahun kemudian Gahan mengeluarkan album solo debutnya, berjudul Paper Monsters yang gelap dan gerah. Gore juga mengikutinya dengan mengeluarkan Counterfeit All Cover, sequel full-length untuk EP tahun 1989 bertema serupa. Setelah mendukung pekerjaan solo mereka dengan tur masing-masing di Amerika Serikat dan Eropa, para anggota band segera berkumpul kembali untuk merekam album lain. Live in Milan memulai era akhir yang dihidupkan kembali. Album ke-11 mereka berjudul Playing the Angel, menjadi hit top 10 setelah dirilis pada Oktober tahun 2005. Diproduseri oleh Ben Hillier dan bertabur single seperti Precious dan John the Revelator, yang menduduki puncak tangga album di 18 negara dan meraih multi-platinum dan emas di 20 pasar. Depeche Mode terus bermain untuk lebih dari 2,5 juta penggemar di seluruh dunia, dan rilis video tahun 2006 touring The Angel Live in Milan, yang menangkap salah satu pertunjukan terbesar band. Setelah upaya solo Gahan lainnya, ketiganya kembali ke studio bersama Hillier untuk menutup dekade dengan album Sounds of the Universe tahun 2009. Depeche Mode mengantarkan tahun 2010 dengan usaha studio ke-13 mereka, yaitu Delta Machine, yang menyelesaikan trilogi album yang diproduksi Hillier. Dicampur oleh rekan lama bernama Flood, Delta Machine memulai debutnya di nomor 2 di Inggris dan memuncak di nomor 6 di Billboard 200 Amerika Serikat. Film dan album konser Live in Berlin yang disutradarai oleh Anton Corbijn dari pertunjukan akhir 2013 diikuti pada bulan November tahun 2014. Band ini kembali pada awal 2017 dengan usaha studio ke-14 mereka, berjudul Spirit. Materi album sebagian besar terinspirasi oleh hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016, dan diproduksi oleh James Ford dari Simian Mobile Disco. Didukung oleh single Where's the Revolution, Spirit memulai debutnya di nomor 5 di Billboard 200. Mereka mempromosikan album dengan tur internasional besar-besaran perjalanan terlama mereka hingga saat ini yang membuat mereka terus melaju hingga 2018. Ingatan film dokumenter, berjudul Spirits in the Forest yang dipandu Corbijn memulai debutnya di layar pada November tahun 2019, dan kemudian dirilis bersamaan dengan album konser Live Spirits. Depeche Mode dihormati pada tahun 2020 sebagai orang yang dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame bersama Nine Inch Nails dan T-Rex. Seminggu setelah berita itu diumumkan, mereka merilis satu set kotak retrospektif karir besar-besaran, berjudul Mode, yang mengumpulkan semua 14 album studio lengkap dengan karya seni yang didesain ulang serta single non-album B-sides, dan bonus senilai 4 disc. Paket minimalis juga berisi lirik dan fotobook setebal 228 halaman.